Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, para mahasiswa, mari kita lanjutkan eh, pembahasan kita eh, tentang bagaimana menghitung eh, arus luka ekonomi dan kemudian ambang ekonomi ini tadi. Nah, baik, eh, kita eh, akan bahas menghitung arus luka ekonomi berdasarkan titik impas pengendalian. Titik impas. Nah, baik saudara sekalian. Jadi ada sejumlah ahli hama dari Universitas California. Beberapa ahli hama inilah yang kemudian secara bersejarah eh, tercatat sebagai pencetus dan peletak dasar eh, pengendalian hama terpadu atau pengelolaan hama terpadu yang kemudian di Indonesia populer dengan PHT. Nah, baik. Jadi beliau adalah Stern, Smith, Van den Bosch, dan Hagen. Nah, baik saudara sekalian. Jadi para pakar ini dalam jurnal ilmiah Hilgardia pada tahun 59 merumuskan bahwa kerusakan ekonomi ialah kerusakan tanaman yang secara ekonomik, yang secara uh, ya untung rugi yang nyata begitu, kegiatan ekonomi masyarakat telah layak dikendalikan. Nah, pengendalian berarti pengeluaran biaya, tentu demikian kan ya. Lalu pengendalian dapat dibenarkan atau dianggap layak dilakukan apabila jumlah biaya pengendalian lebih rendah atau lebih kecil daripada nilai hasil tanaman yang akan hilang, yang terancam hilang jika hama itu jadi menyerang. Nah, baik. Kerusakan ekonomi yaitu keadaan atau posisi kondisi sejak nilai kehilangan hasil tanaman yang bisa dihindarkan atau bisa diselamatkan bila petani melakukan pengendalian begitu sama, jadi bila mulai pada saat nilainya sama dengan biaya pengendalian. Nah, keadaan itulah yang disebut dengan titik impas atau break-even point dari pengendalian hama. Nah, pada keadaan itu kepadatan populasi hama yang menyebabkan kerusakan ekonomi itu sebesar nilai aras luka ekonomi. Jadi pada keadaan atau kondisi populasi itu, maka padat populasi hama yang menyebabkan kerusakan ekonomi itu sebesar eh, nilai Ali. Nah, baik. Jadi inilah arus luka ekonomik atau economic injury level ini pada garis yang berwarna biru ini. Nah, inilah eh, suatu eh, nilai yang dijadikan untuk acuan menghitung arus luka ekonomi ini didahulukan. Nah, baik. Jadi kita membahas menghitung arus luka ekonomi ini. Nah, ini eh, cara yang eh, lebih sederhana begitu ya, lebih sederhana, simple dengan eh, rumus yang disodorkan oleh Pedigo, ya, oleh Pedigo dan kawan-kawan. Nah, jadi eh, aras luka ekonomik sama dengan eh, biaya pengendalian dibagi dengan nilai atau harga dari hasil tanaman. Nah, baik. Dikalikan 1 per nilai kehilangan produksi oleh setiap 1 ekor hama.
Nah, begitu. Nah, baik. Jadi, mari kita ulang. ALE, ALE, alas suka ekonomi sama dengan C per V dikali seper B. Nah, begitu. Jadi, C per V itu ialah biaya pengendalian dibagi dengan V itu adalah nilai value atau nilai atau harga produksi. Nah, kemudian eh, dikali seper B. Nah, B ini adalah nilai kehilangan hasil atau kehilangan produksi tanaman akibat satu ekor hama yang menyerang. Nah, baik mungkin sampai di sini mungkin masih agak eh, bagaimana itu cara menghitungnya gitu. Nah, baik. Nah, B ini bisa ditaksir ya, ditaksasi, bisa dihitung, diperkirakan dari koefisien regresi populasi hama dan produksi. Nah, baik. Jadi, eh, jika ada hama, maka berpengaruh pada produksi. Jika hama makin eh, banyak, meningkat populasinya, maka produksi tanaman itu semakin turun. Nah, itu kan semacam hubungan yang secara sederhana bisa kita sebutkan. Nah, baik saudara sekalian, eh, mari nanti kita akan lanjutkan. Nah, jadi kembali ke nilai B atau uh, nilai besarnya hasil, besarnya kehilangan hasil oleh jika ada satu ekor hama yang menyerang. Nah, itu eh, tadi katakan disebutkan bisa ditaksir itu seperti apa? Nah, bisa ditaksir dengan uh, jadi melalui kegiatan pengamatan rutin atau monitoring. Nah, itu pengamatan itu mencatat eh, populasi hama pada tanaman-tanaman eh, sampel, tanaman-tanaman yang merupakan sampel yang ditetapkan, lalu diambil atau dicatat dari kegiatan pengamatan rutin itu. Nah, baik seperti itu. Eh, Kemudian nanti pada akhir masa panen, maka hasil panen yang berupa bobot hasil panen tanaman sampel itu dikonversi ke satuan luasnya, misalnya berapa kilogram per hektar, nah begitu, berapa kilogram per hektar, berapa bobot panen itu kalau dikonversi per satuan luas yang umum misalnya hektar. Nah, kemudian dibuatlah suatu catatan data yang bisa menghubungkan hitung regresi antara populasi hama pada sumbu X dan produksi tanaman pada sumbu Y. Nah, baik, seperti itu. Coba nanti akan kita perjelas. Nah, baik, jadi ini sebagai contoh hamparan tanaman padi, satu petak, begitu ya. Lalu ini ada tanaman-tanaman atau rumpun tanaman padi sampel yang ditetapkan, yang ditandai, begitu seperti misalnya ditandai dengan ajir. Nah, itulah yang diamati setiap pekan atau setiap minggu, begitu ya. Ada berapa populasi hama hama tertentu. Jadi ini pengamatan ambang untuk menghitung arus luka ekonomi ini untuk per hama tertentu diamati secara terpisah. Nah, baik. Ini sebagai contoh kalau pada tanaman, misalnya pada tanaman kedelai, begitu ya. Nah, jadi ini tanaman-tanaman contoh yang tersusun secara apa ini namanya diagonal ya, secara diagonal. Nah, betul. Baik, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi. Dari tanaman sampel tadi, kita lihat ya. Tanaman sampel ke satu, kedua, yang mana gitu. Ditandai dengan, ya,
ya label, ditandai dengan label. Jadi nanti akan tetap sebagai hasil pengamatan yang tidak berubah. Mana yang dianggap sebagai sampel atau tanaman sampel ke-1, tanaman sampel kedua, tanaman sampel ketiga, tanaman sampel keempat, dan seterusnya, tanaman sampel kelima, enam, tujuh, sampai dengan tanaman sampel ke N, kesekian. Kesekian itu apakah ke-20, apakah ke-22, apakah ke-25 atau ke-30, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi sampel ke-1, kedua, ketiga, dan sampai ke N. Nah, pada setiap tanaman sampel atau rumpun sampel itu dihitung sehingga ada catatan data berapa populasi hamanya, berapa ekor hama per tanaman atau per rumpun begitu. Nah, tanaman sampel ke-1 ada berapa, tanaman sampel kedua ada berapa, tanaman sampel ketiga ada berapa, dan seterusnya begitu. Nah, nanti pada saatnya panen tadi kita sebutkan bahwa dicatat produksinya. Jadi ada berapa kilogram per hektarnya eh, eh, itu ya, ada berapa eh, produksi eh, sekian kilogram per hektar pada petak itu begitu ya. Ini merupakan hitungan konversi. Jadi kalau sampel ke-1 dengan ekor sekian, maka kalau itu dikalikan sekian ribu rumpun, nah, kita akan mendapatkan eh, produksi berupa kilogram, sekian kilogram per hektar. Nah, baik, dan seterusnya nanti sampel kedua akan didapatkan catatan angka-angka yang eh, semakin dilengkapi ini. Nah, baik, saudara sekalian, apabila nilai populasi hama atau data populasi hama ini dari sampel ke-1, kedua, sampel ketiga, sampai dengan sampel ke N ke bawah ini dijumlahkan, maka akan diperolehlah jumlah dari populasi hama. Jadi X ini adalah populasi hama. Jadi penjumlahan dari populasi hama. Kalau bisa dijumlahkan, maka kalau jumlah ini dihitung atau dibagi dengan nilai sampel tadi, maka akan didapatkan nilai reratanya, rerata populasi hama. Nah, begitu juga yang pada kolom Y ini kolom produksi tanaman, maka angka-angka ini kalau dijumlahkan ke bawah, dibagi dengan ada berapa sampel, maka akan didapatkan rata produksi. Nah, baik. Jadi kalau ini nilai-nilai dari X dan Y pada eh, yang letaknya satu baris begitu, maka dikalikan, maka pada kolom kolom ini, maka ini merupakan hasil kali X kali Y. Nah, X kali Y ini bisa dijumlahkan sigma atau penjumlahan dari X kali Y, X kali Y, X kali Y dijumlahkan di bawah. Kemudian ini ada eh, nilai X ini dikuadratkan, maka setiap angka di sini dikuadratkan jadilah nilai X kuadrat. Begitu juga nanti ke bawah di jumlahkan ke bawah, maka ini adalah penjumlahan dari X kuadrat. Nah, baik saudara sekalian, ini kelanjutannya. Jadi akan ada suatu nilai B yang bisa dihitung dengan rumus N, N tadi itu banyak sampel, dikali dengan sigma X, Y, tadi ya pada tabel sebelum ini, dikurang dengan sigma X dikali sigma Y. Nah, baik. Dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat yang dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, maka ketemulah nilai B suatu angka. Baik. Kemudian
Selanjutnya bisa dihitung suatu besaran nilai yang disimbolkan dengan A. Nah, A sama dengan rata-rata dari Y tadi pada tabel sebelum ini ya. Jadi ada nilai penjumlahan dari Y, lalu ada rata Y. Nah, rata Y dikurang dengan nilai B yang didapatkan ya tadi, dikali dengan rata X. Nah, maka akan didapatkan nilai A itu sekian. Nilai A itu sekian. Nah, maka akan didapatkan disusun suatu persamaan regresi Y, Y tetaplah simbol begitu ya, sama dengan A, ini nilainya berapa, kemudian minus B, nilai yang didapatkan berapa. Nah, lalu X. Jadi Y sama dengan A minus BX. Nah, inilah persamaan regresi dari hubungan antara populasi hama, ya, jumlah populasi hama yang menyerang pada tanaman-tanaman sambal itu, lalu mempengaruhi atau menurunkan hasil tanaman. Nah, baik. Jadi apabila digambarkan kurvanya seperti ini. Nah, baik. Yang bisa diambil pengertian ialah bahwa B B ini adalah kemiringan garis atau seberapa miringnya ini adalah nilai dari B. Nah, kemiringan garis itu disebut sebagai koefisien regresi, koefisien regresi. Nah, coba kita lanjutkan. Bagaimana penggunaannya? Nah, jadi B yang merupakan koefisien regresi tadi diambil nilai plusnya, digunakan nilai mutlak, nilai positifnya. Inilah yang digunakan untuk menghitung nilai Ale dengan rumus C per V dikali super B ini tadi. Jadi B-nya adalah B nilai positif atau harga mutlak dari B yang dihitung didapatkan tadi. Jadi dengan dimasukkan dengan rumus ini maka akan ketemulah nilai aras luka ekonomi berupa angka sekian begitu ya. Nah, baik. Kemudian nilai ambang ekonomi adalah nilai di bawah nilainya besar nilainya itu di bawah aras luka ekonomi yang ditemukan tadi. Di bawah itu atau lebih kecil dari Ali itu berapa? Nah, dalam kisaran kurang lebih 70% atau sampai dengan 90%. Jadi artinya 0,7, 0,8, 0,85, 0,9 dikali nilai Ale yang didapatkan tadi. Nah, itulah nilai AE. Ada berapa nilai AE? Itulah sebagai patokan untuk mulai melakukan tindakan pengendalian. Nah, baik, jadi seperti itu. Sama dengan pertumbuhan populasi yang lebih lambat, maka selisih nilai Ali dan AI ini lebih kecil. Nah, nah, apabila sama dengan pertumbuhan diketahui dari sifat biologinya itu tumbuhnya lebih cepat, maka selisih antara AE dengan ALE ini tadi diambil suatu eh, beda atau selisih yang lebih besar untuk antisipasi agar tindakan pengendalian itu tidak terlambat. Nah, baik saudara sekalian, jadi ini ambang ekonomi, ambang ekonomi disebut sebagai ambang tindakan atau tindakan itu action threshold. Nah, baik. Jadi pada ambang ekonomi lah populasi ini hendaknya mulai diberi tindakan, dilakukan pengendalian. Jadi pada garis yang merah jambu ini. Sebelum atau harapannya jangan sampai mencapai nilai aras luka ekonomi. Baik, saudara sekalian, jadi inilah cara menghitung eh, aras luka ekonomi dulu, Ale, dan kemudian dalam kisaran 0,7 sampai 0,9 dikalikan nilai Ale,
maka itulah nilai AE atau ambang ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.